Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 91. Dalam sekejap mata, Ming Yue mendapati dirinya di dalam mobil Min Feng. Apa yang terjadi beberapa waktu lalu tentu menjadi momen yang patut dikenang. Setelah dia menutup pintu kantor, Ming Yue mulai melanjutkan pekerjaannya, tetapi sebelum dia bisa duduk di kursinya, dia mendengar teriakan Tuan Lu. Fengjiu. Ming Yue terkejut dan tanpa berpikir panjang, dia segera berlari dan memasuki kantor Fengjiu. Dia melihat nyonyanya pingsan dalam pelukan Tuan Lu sementara dia dengan lembut menepuk wajah Fengjiu untuk membangunkannya. Sayangnya, Fengjiu tidak bangun sama sekali. Setelah beberapa detik, Tuan Lu menggendong nyonya dan pergi keluar kantor. Tuan Lu menoleh ke arahnya dan berkata, "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Nyalakan mobilnya, kita akan ke rumah sakit terdekat." Dia berlari bersamanya sampai mereka mencapai tempat parkir. Hampir seluruh karyawan yang berada di lantai satu perusahaan berhenti bekerja setelah mereka melihat mereka berlari menuju pintu keluar sementara Tuan Lu membawa pergi bosnya. Ming Yue hanya bisa menghela nafas. Baru kemarin malam hubungan nyonya mereka diketahui publik. Tapi sekarang, ada masalah lain yang muncul. Nyonya mereka pingsan dan dibawa keluar perusahaan. Ming Yue khawatir hal itu akan menimbulkan spekulasi yang berbeda. Media suka memutarbalikkan cerita sehingga mereka bisa menjualnya seperti kentang panas. Lebih cepat, apakah kamu tahu cara mengemudi? Teriakan Min Feng membangunkan Ming Yue dari lamunannya. Ya. Ming Yue meningkatkan kecepatan mobil. Dia sangat takut tidak mengikuti instruksinya. Tuan Lu sepertinya bisa memakan orang. Dia memeluk Fengjiu seperti benda berharga miliknya. Dia terus berbisik sambil menepuk lembut pipinya. Dia tidak tahu alasan nyonya pingsan, tapi Ming Yue tahu bahwa itu pasti berita buruk. Setelah bekerja selama bertahun-tahun dengan Fengjiu, Ming Yue sudah tahu bahwa nyonyanya tidak sekuat yang dia gambarkan di luar. Dia tahu bahwa Fengjiu seperti binatang yang terluka, berusaha terlihat garang untuk menyembunyikan lukanya. Orang-orang akan mengatakan bahwa Fengjiu adalah wanita yang kuat tetapi mereka tidak tahu, itu semua hanyalah kedok. Setelah melayaninya selama bertahun-tahun, kesan pertama Ming Yue tentang Fengjiu berubah, dari seorang penyihir yang tidak memiliki emosi dan acuh tak acuh menjadi seorang wanita yang kesepian dan menyendiri. Fengjiu bukanlah robot tanpa emosi. Dia seperti orang lain, mampu merasakan kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, dan emosi lain yang bisa dirasakan manusia. Dia telah melihat Fengjiu menangis, tertawa dan tersipu, ribuan kali. Dia hanya bisa berdoa agar apapun yang nyonya alami, Fengjiu bisa tetap kuat. Jiu, ikut kakek. Kakek akan mengantarmu ke perusahaan kami. Iya, Bu Gelombang, bolehkah aku pergi bersama kakek? Kumohon Gelombang. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan bersikap baik, oke? Ayah dan aku akan menjemputmu nanti. Wanita dan pria di dalam mobil melambaikan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Jiu akan bersikap, kakek, ayo pergi Gelombang. Orang tua itu menggendong gadis kecil itu dan tertawa. Jiu, ingatlah selalu bahwa suatu hari nanti, kamu akan sukses dalam perusahaan. Kamu adalah satu-satunya harapan kakek. Oke Gelombang, Jiu berjanji dia akan menjaga perusahaan dengan baik, ibu dan ayah dan kakek juga. Anak baik, kakek sangat mencintai Jiu. Anak itu menyeringai dan mencium lelaki tua itu. Jiu juga sangat mencintai kakek. Fengjiu membuka matanya dan melihat dia berada dalam pelukan Min Feng di dalam mobil. Adegan yang dia lihat beberapa waktu lalu tidaklah nyata. Itu hanya sebagian dari ingatannya ketika dia masih muda. Itu terakhir kali dia melihat orang tuanya sebelum kecelakaan mobil. Sejak itu, satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah kakeknya. Satu-satunya orang yang dia anggap sebagai keluarganya. Saat dia mengingat kata-kata Min Feng, air mata terus mengalir di pipinya. Kakek, jangan tinggalkan Jiu sendirian. Min Feng yang memeluknya mempererat pelukannya. Jangan menangis. Semuanya baik-baik saja. Min Feng menatap Ming Yue yang kaget karena ledakan emosi Fengjiu yang tidak stabil. Putar mobil dan pergi ke pusat medis Suzeng. Ming Yue bingung mengapa mereka harus pergi ke pusat medis Suzeng padahal rumah sakit terdekat hanya berjarak beberapa kilometer. Tapi Ming Yue hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menuruti perintah Min Feng.
Ketika Feng Jiu yang menangis mendengar nama rumah sakit itu, dia menggelengkan kepalanya seolah dia takut. Tidak, aku tidak mau, aku takut, aku takut. Min Feng, tidak, aku tidak mau. Dia membenamkan kepalanya di dadanya dan mencengkeram pakaiannya dengan erat. Dia takut melihat kakeknya. Dia takut dia tidak bisa menahan diri dan menangis di depannya. Dia tidak ingin kakeknya melihatnya seperti ini. Orang bilang dia wanita yang kuat tapi mereka salah. Dia adalah seorang pengecut. Dia takut terluka. Itu sebabnya dia menutup hatinya dan menghindari orang ketika orang tuanya meninggal. Dia menyamar sebagai orang yang menyendiri dan cuek, untuk menciptakan jarak dengan orang lain dan dirinya sendiri, karena dia takut, sangat takut terluka. Kakeknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Jika dia meninggal, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak ingin melihatnya. Dia ingin menghindari kebenaran. Feng Jiu, dengarkan aku. Min Feng menangkuk pipinya dan memaksanya untuk menatapnya. Aku di sini. Bayi kecil juga di sini. Tidak akan terjadi apa-apa pada kakek, oke. Aku janji. Ayo pergi menemui kakek, oke. Kakek menunggumu. Feng Jiu menatap Min Feng seperti anak hilang. Benarkah, tidak akan terjadi apa-apa pada kakek? Matanya yang menatap Min Feng penuh harapan. Dia akan percaya apapun yang dikatakan Min Feng. Min Feng tidak pernah berbohong padanya. Dia menatapnya dan perlahan mengangguk. Mari kita lihat kakek. Min Feng menghela napas dan sekali lagi menariknya ke pelukannya. Saat kakek Feng berkata bahwa dia akan menyerahkan segalanya padanya, Min Feng bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memastikan untuk menjaga Feng Jiu dengan baik. Melihat istrinya yang menangis sedih dalam pelukannya, Min Feng merasa seperti ditikam ribuan kali. Ini adalah pertama kalinya Feng Jiu menangis seperti ini. Kalau saja dia bisa meringankan rasa sakit yang dia rasakan, dia pasti akan mengorbankan dirinya sendiri tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kesedihannya ditambah dengan kehamilannya membuat emosinya tidak stabil. Dia takut dia akan melukai dirinya sendiri. Min Feng mencium kepala Feng Jiu sambil bergumam. Tidak apa-apa, aku masih di sini, aku masih di sini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian ya. Feng Jiu mengangguk dan meringkuk di tubuhnya. Emosinya mulai stabil tetapi dia merasa mengantuk setelah menangis keras. Tidur, aku akan membangunkanmu saat kita tiba. Min Feng. Terima kasih. Min Feng menyentuh rambutnya. Untuk apa? Untuk mencintaiku, karena tidak meninggalkanku sendirian, untuk segalanya. Min Feng tersenyum penuh kasih. Aku mencintaimu dan bayi kecil. Aku juga mencintaimu. Kamu tidak boleh mati sebelum aku, oke? Min Feng mengangguk. Saya berjanji. Dia menepuk punggung Feng Jiu sambil menidurkannya. Bab 92. Min Feng membawa Feng Jiu yang tertidur ke dalam rumah sakit. Dia memerintahkan Ming Yue untuk kembali dan menangani segala sesuatu di perusahaan. Dia menelepon Long Jin dan memintanya menyiapkan kamar untuk Feng Jiu. Min Feng dengan lembut menempatkan Feng Jiu di tempat tidur. Dokter segera memeriksa kondisi Feng Jiu dan kandungannya. Setelah dokter pergi, Min Feng segera keluar kamar dan berjalan menuju kamar Suantian di sebelahnya. Tuan Lu, bagaimana kabar Nona Jiu? Dia sudah baik-baik saja. Dokter bilang dia mengalami gangguan emosi akibat kehamilan dan depresinya. Bagaimana kondisi kakek? Ketua Feng sedang tidur. Dokter mengatakan bahwa, jika dia bisa selamat dari serangan jantung berikutnya, dia mungkin hidup lebih lama. Min Feng mengangguk. Bisakah Anda memberitahu saya alasan sebenarnya dari kondisi kakek saat ini? Ketua Feng menderita penyakit jantung. Sayangnya, ketika diketahui, semuanya sudah terlambat. Tidak bisakah dia melakukan transplantasi? Karena usia tua, tingkat keberhasilan operasi Ketua Feng sangat kecil. Selain itu, diketahui beberapa organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik lagi, akibat keracunan. Min Feng menutup matanya. Siapa yang meracuninya? Beberapa tahun yang lalu, Ketua Feng memiliki seorang perawat pribadi yang menjaga pola makan dan pengobatannya. Sayangnya, kami baru mengetahui bahwa wanita itu perlahan-lahan meracuninya setelah Ketua Feng dikirim ke rumah sakit karena serangan jantung mendadak. Ketika kami menangkapnya, kami mengetahui bahwa dia adalah putri mendiang bos perusahaan yang bangkrut karena penolakan pimpinan Feng dalam proyek bersama tertentu. Kami yakin dia bekerja dengan seseorang. Kami masih memerlukan lebih banyak bukti, tapi kami yakin itu adalah tuan kedua, Feng Jun dari keluarga cabang. Saya harap Tuan Lu tidak menceritakan hal ini kepada Nona Jiu.
Ketua Feng tidak ingin Nona Jiu mengetahuinya dan bertindak gegabah karena hal itu. Min Feng mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahunya sampai kita menemukan cukup bukti untuk menghukum Feng Jun dan seluruh keluarganya. Serahkan padaku, aku akan menyelidikinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku harus membayar 5 orang baik. Kamu sangat bodoh. Aku pikir rencanamu sangat mudah tapi lihat, kamilah yang memakan kekalahan. Diam, oke, bukan salahku kalau rencananya gagal. Itu salah sepupuku dan Feng Jalang itu. Yanrong ingin membuang ponselnya. Dia tidak ingin berbicara dengan Feng Jun. Berbicara dengannya membuatnya teringat akan hal-hal memalukan yang dia lakukan ketika dia dibius oleh wanita jalang itu. Tetap tenang untuk saat ini. Aku yakin Feng Jiu sudah memberitahu Lu Minfeng. Aku sarankan kamu berhenti bekerja di perusahaannya. Feng Jun ingin Yanrong menghindari kesalahan lagi. Sekarang Feng Jiu telah mengetahui rencana Yanrong, dia takut Feng Jiu akan mengetahui bahwa cabang Feng juga terlibat dalam kecelakaannya dan rencana kemarin untuk mencemarkan nama baiknya. Yanrong mencibir. Kenapa aku harus melakukannya? Kakak Feng membutuhkanku. Aku adalah aset bagi perusahaan. Aku tidak sepertimu. Di keluarga Feng, hanya Feng perempuan jalang itu yang memiliki kemampuan dan bakat. Bukankah itu alasan kenapa kamu ditekan olehnya selama bertahun-tahun? Yanrong, beraninya kamu mengatakan itu, kamu. Iya gelombang kenapa kamu marah? Aku hanya menyatakan fakta. Baiklah, aku akan mengajukan cuti tanpa batas waktu. Apa kamu bahagia sekarang? Yanrong tahu kapan harus mundur agar bisa maju. Yang pasti, wanita jalang Feng itu sudah mencuci otak kakak Fengnya, mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Feng Jun mendengus. Jika bukan karena mereka masih membutuhkan perempuan jalang ini, dia tidak akan peduli padanya. Menjauhlah dari Feng Jiu untuk saat ini. Jangan khawatir, kami akan membalasnya pada perayaan ulang tahunnya. Bertahanlah untuk saat ini. Jangan bertindak gegabah, mengerti? Aku tahu, kamu tidak perlu mengatakannya terus-menerus agar aku dapat mengingatnya. Baik, aku akan meneleponmu nanti. Ingat, jangan meneleponku. Yanrong meminum sisa anggur di gelasnya. Rasa sakit di bagian bawah dan amarah yang membara di dalam hatinya membuat wajahnya berubah menjadi jelek. Dia merasa jijik setelah mengingat apa yang terjadi tadi malam. Jalang, tunggu giliranmu. Aku pasti akan. Ding. Yanrong yang masih mengutuk Feng Jiu terkejut saat melihat pesan teks Rui. Ahahahahahaha. Dia melemparkan ponselnya ke lantai sambil berteriak keras. Min Feng memecatnya. Kakak Fengnya memecatnya. BITCH. Beraninya kau memfitnahku di depan kakak Feng. Yanrong ingin mencekik Feng Jiu. Saat lonte memasuki hidupnya, dia menghancurkan dunianya yang sempurna. Ding dong. Seseorang membunyikan bel pintu di luar. Yanrong merasa kesal. Siapa itu? Saat dia melihat ke monitor, itu adalah Minde. Yanrong bingung, mengapa Minde datang ke tempatnya. Dia membuka pintu dan tersenyum padanya. Minde, kenapa kamu? Sebelum Yanrong menyelesaikan kalimatnya, tangan Minde sudah mencekik lehernya saat dia mendorongnya ke dalam rumah. Min, apa yang kamu, Wajah Yanrong berubah menjadi ungu. Dia mencoba menarik tangannya dari lehernya tetapi dia tidak berhasil. Dia hanya bisa menatapnya dengan sedih. Yanrong, katakan padaku, apa yang kamu lakukan kemarin malam? Minde memelototinya. Dia mengencangkan cengkeramannya dan menariknya ke depan. Yanrong mengucat tapi dia masih berusaha berpura-pura tidak bersalah. Aku tak tahu apa, kamu mencoba mengatakannya. Aku baru saja pergi ke pesta amal, Benarkah? Lalu kamu bersama siapa? Apa kamu sendirian? Katakan padaku. Yanrong mulai panik. Apakah dia mengetahui sesuatu? Minde, aku. Biarkan aku memberitahumu ini, aku, Minde, tidak akan peduli dengan persahabatan kita saat kamu bersekongkol dengan wanitaku. Minde mendorong Yanrong menjauh. Dia jatuh ke lantai. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan tetapi jangan menyeret Xiao Mei ke dalam rencana jahatmu. Apakah kamu mengerti, Rongrong? Yanrong kaget-kaget saat Minde menyebut nama Xiao Mei dan juga memanggilnya, Rongrong. Kamu adalah pria di telepon itu. Yanrong berbisik sambil menatap Minde dengan tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Jangan uji kesabaranku terhadapmu. Ingat, menjauhlah darinya, kalau tidak, kamu akan mati dengan kematian yang buruk. Ini hanya peringatan,
Tidak akan ada, lain kali. Minde berbalik dan pergi, tidak menatap Yanrong untuk kedua kalinya. Yanrong mengepalkan tangannya. Dia tidak percaya Minde mencoba membunuhnya karena seorang wanita. Tahun-tahun yang mereka habiskan bersama sebagai teman sia-sia begitu saja. Itu semua karena wanita itu. Minde memilih babi itu daripada dia. Atas persahabatan mereka. Mengapa? Mengapa? Yanrong sangat ketakutan saat melihat kemarahan di mata Minde. Dia tidak takut pada Feng Ge tapi dia takut pada Minde. Dia tahu karakternya. Dia pasti akan menghancurkan apapun yang menurutnya mengganggu. Dia tidak kenal ampun terhadap orang-orang yang menyentuh sisi buruknya. Sepertinya dia harus mempertimbangkan segalanya dengan cermat sebelum bertindak. Dia hanya bisa tetap rendah hati untuk saat ini. Bab 93. Xiao Mei mengerutkan alisnya saat dia membuka matanya. Dia ingin tidur lebih banyak tetapi perutnya keroncongan karena lapar. Dia merentangkan tangannya dan dengan malas turun dari tempat tidur. Tubuh bagian bawahnya terasa sakit. Itu terus berdenyut. Dia bahkan tidak bisa berjalan lurus. Minde, kamu bajingan. Minde mengganggunya sampai dia pingsan. Dia bahkan tidak peduli ada yang melihat percintaan mereka. Terkesiap. Itu benar. Orang tua itu. Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang padaku. Xiao Mei menyadari kemiripan Minde dan lelaki tua itu. Ayo, sekarang aku tahu dari mana Minde mendapatkan sifat tidak tahu malunya. Itu mengalir di dalam darah. Pantas saja kakak nakal juga tak tahu malu. Bulan Xiao Mei bergetar ketika dia mengingat kata-kata tak tahu malu yang diucapkan lelaki tua itu. Saya berhubungan seks dengan cucunya dan dia melihatnya. Bagus sekali, bagus. Xiao Mei dalam hati mengejek dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jam dinding. Ini sudah sore, dia segera mandi dan keluar kamar. Ketika dia melihat bahwa dialah satu-satunya orang di dalam rumah, dia tidak bisa menahan nafas lega. Sepertinya Minde pergi bersama kakeknya. Sejujurnya, dia malu melihat lelaki tua itu setelah apa yang terjadi. Neraka, dia merasa seperti tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang buruk. Xiao Mei pergi ke dapur dan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Dia meraih ponselnya dan mengetahui bahwa kakak Yan Fei dan Ah Jiu menelepon dan mengirim SMS padanya. Apa yang terjadi kemarin masih menjadi misteri baginya. Seseorang jelas memendam niat buruk terhadapnya tetapi ketika dia bangun, dia sudah berada di dalam kamar mereka. Dia membuka pesan kakak Yan Fei. Ah Mei, apa kabarmu? Apakah kamu sudah sampai dengan selamat? Siapa pria yang membawamu pergi? Apakah dia pacarmu? Telepon aku dan Ah Jiu nanti. Hah? Minde, apakah yang membawanya pulang? Kalau begitu, pria yang dibicarakan Minde kemarin pastilah kakak Yan Fei. Xiao Mei terkekeh. Apakah Minde cemburu pada kakak Yan Fei? Dia masih nyengir saat melihat pesan Feng Jiu. Feng Jiu menjelaskan kepadanya tentang alasan sebenarnya mengapa dia menjadi sasaran. Itu adalah Rongrong bukan, rencana Yanrong. Undangannya, obat-obatannya, semsnya, semuanya, itu semua adalah rencana wanita jahat itu. Xiao Mei menghela nafas. Dia sangat percaya dan memperlakukan Yanrong sebagai temannya. Dia bahkan berharap mereka bertiga bisa menjadi saudara perempuan tapi Yanrong hanya memalsukan persahabatan mereka. Dia tidak terlalu marah. Dia hanya sedih. Dia tidak terlalu dekat dengan keluarganya selain ibu dan kakeknya. Dia juga satu-satunya anak di keluarga mereka, jadi dia ingin memiliki saudara kandung, seseorang yang akan menemaninya dalam kegilaannya, bermain dengannya dan mencintainya sebagai sebuah keluarga. Dia memperlakukan Ah Jiu dan kakak Yan Fei sebagai keluarganya. Saat bertemu Yanrong, Xiao Mei sangat senang karena dia mengira dia telah menemukan teman baru yang bisa dia hargai seperti Ah Jiu dan Yan Fei, tapi dia salah. Kebaikan yang ditunjukkan Yanrong padanya hanyalah palsu. Xiao Mei menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran negatifnya. Dia mengirim pesan ke Yan Fei mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia mencoba menelepon Feng Jiu tetapi dia tidak menjawab panggilannya. Dia hanya bisa mengiriminya pesan. Dia selesai makan dan kembali tidur. Badannya masih pegal sehingga ia ingin berbaring untuk meringankan rasa sakitnya. Dia mencoba memijat pinggang dan kakinya. Sepertinya dia harus menghindari berhubungan S3 kilodetik dengan Minde bagaimanapun caranya. Seks itu sangat melelahkan dan menyakitkan. Setengah jam kemudian, pintu terbuka dan Minde masuk ke kamar. Anda kembali. Xiao Mei mencoba berdiri tetapi Minde lebih cepat darinya. Dia segera naik, berbaring dan memeluknya erat. Apa yang terjadi denganmu?
Minde menggelengkan kepalanya. Dia menatapnya dan pupil matanya menyempit. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku hidup. Xiao Mei tersenyum. Pertama kali dia melihatnya, dia tanpa malu-malu menggodanya, menuduhnya mencuri hatinya. Dia pikir dia kelinci yang tidak berbahaya tapi dia salah. Ketika dia mengetahui tentang sifat aslinya, dia melarikan diri seperti tupai yang ketakutan tetapi dia ditangkap dan dibawa ke sarangnya. Dia tidak tahu kapan tetapi suatu hari dia baru bangun dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi hidup tanpa dia di sisinya. Jari-jarinya mencoba menghaluskan alisnya yang berkerut. Dia tertawa dan berbicara tanpa malu-malu. Sekarang aku sudah menjilat setiap bagian tubuhmu, tidak ada wanita yang menginginkan air liur orang lain. Sepertinya aku harus mengambil tanggung jawab dan menikahimu. Jadi, Lu Minde, maukah kau menikah denganku? Saya tidak akan menerima, tidak, sebagai jawaban. Minde membeku. Ketika Xiao Mei melihat telinganya memerah meski reaksi wajahnya tidak berubah, dia tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha, aku hanya bercanda. Minde meringis. Dia segera menerkamnya dan mengunci tangannya di atas kepalanya. Dia menangkap bibirnya untuk menghentikannya menertawakannya. Dia mengerang dan mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Ciuman itu lama. Cukup lama untuk menyalakan api yang berkobar di dalam diri keduanya. Minde marah pada Xiao Mei karena mencuri gunturnya. Wanita tak tahu malu itu sudah melamarnya sebelum dia bisa melamarnya. Dia bahkan menganggapnya sebagai lelucon. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa membiarkan hal itu? Dia harus menghukumnya. Hukum dia secara menyeluruh. Minde, tidak. Xiao Mei mencoba mendorongnya tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Dia mulai luluh dalam serangan mesumnya. Dia menggigit daun telinganya sambil menanggalkan pakaiannya. Dia tersentak ketika pakaian terakhirnya ditarik. Segitiga terbaliknya sudah basah kuyup tetapi Minde tidak terburu-buru berenang ke dalam. Dia menggodanya dengan manis sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Dia merintih sambil memohon belas kasihan. Minde, kumohon. Apa? Dia menatapnya yang menggeliat di bawahnya. Tolong, kumohon, aku membutuhkanmu. Kamu membutuhkanku, tapi kamu terdengar seperti sedang bercanda. Tidak, tidak, itu bukan lelucon, aku membutuhkanmu, hanya kamu. Minde menyeringai dan memposisikan dirinya. Saat dia mendorong ke dalam dirinya, Minde berbisik di telinganya. Xiao Mei, beritahu aku keinginan terbesarmu. Kamu adalah keinginan terbesarku, Minde menciumnya. Kalau begitu Xiao Mei, menikahlah denganku, kali ini, jangan bercanda lagi. Dia mengubah posisi mereka dan mempercepat langkahnya. Xiao Mei ingin memukul kepalanya. Jika dia masih berpikiran jernih, dia akan memutar matanya dan memelototinya. Siapa yang bercanda? Aku hanya ingin melihatmu tersipu. Dan, pentingkah siapa yang melamar siapa? Dia ingin berdebat dengannya tetapi Xiao Mei masih terpesona, dia hanya bisa mengangguk setuju dengannya. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan Minde. Dia gemetar saat dia merasakan isi perutnya bergetar. Minde tidak menarik tongkatnya yang perkasa tetapi mengubah posisinya. Mereka berbaring di tempat tidur sambil terengah-engah. Dia berada di atasnya, kepalanya ada di dadanya sementara anggota tubuh mereka masih saling berbalut. Setelah bercinta yang menegangkan, Xiao Mei merasa dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Ding! Dia mencoba menghubungi teleponnya tetapi dia tidak bisa. Minde meraihnya dan tanpa malu-malu membaca pesan itu. Wajahnya menjadi gelap saat dia memberikan telepon padanya. Saya akan datang ke Beijing akhir pekan ini, ayah. Bab 94. Feng Jiu bangun dan hari sudah malam. Dia menoleh dan melihat Min Feng tidur di kursi di sampingnya dan kepalanya ada di tempat tidur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan membelai rambutnya. Min Feng bergerak dan bangun. Kamu sudah bangun. Min Feng ingin berdiri dan keluar untuk memanggil dokter tetapi Feng Jiu menarik tangannya, menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, tidak perlu memanggil dokter. Feng Jiu pindah ke samping dan menepuk tempat tidur. Dia ingin Min Feng tidur di sampingnya. Kemarilah. Min Feng melepas sepatunya dan berbaring di sampingnya. Dia menarik Feng Jiu ke pelukannya dan mencium keningnya. Bagaimana kabarnya? Feng Jiu mencoba mengendalikan air matanya. Min Feng mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia baik-baik saja untuk saat ini, tapi serangan jantung berikutnya akan berakibat fatal.
Mata Feng Jiu bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Di mana dia? Kamar sebelah. Min Feng menyisir rambut dari wajahnya. Dia tersenyum sambil menyentuh pipinya. Tidak apa-apa, kakek adalah pria yang kuat. Feng Jiu mencoba tersenyum tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa membenamkan kepalanya di dadanya dan mengangguk. Melihatnya seperti ini, Min Feng merasa khawatir. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Wanita yang dia cintai sedang kesakitan tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersamanya. Andai saja dia punya cara untuk mengurangi rasa sakitnya. Min Feng mempererat pelukannya. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku ingin melihatnya. Min Feng mengangguk. Dia membawanya keluar dari tempat tidur dan menempatkannya di kursi roda. Tubuh Feng Jiu lemah. Dia tidak dapat menemukan kekuatan untuk berjalan. Min Feng ingin menggendongnya tetapi dia menolak. Dia tahu dia juga lelah tapi demi dia mengabaikan kesehatannya. Saat dia melihat kakeknya, Feng Jiu tidak bisa menahan tangisnya. Dia segera menghapus semuanya, takut kakeknya melihatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Min Feng menyentuh bahunya, dia menatapnya dan tersenyum sambil memegang tangan yang ada di bahunya. Min Feng memberinya kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Ketika Feng Jiu sampai di tempat tidur, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kelemahan apapun di hadapannya. Iya. Orang tua itu menoleh dan membuka matanya. Nak kamu, ada di sini. Feng Jiu berhasil tersenyum dan mengangguk. Dia memegang tangannya dan bertanya. Bagaimana kabarmu, kakek? Suantian terkekeh. Dia mengangkat tangannya yang lain untuk menyentuh wajahnya tapi dia hanya bisa mengangkatnya setengah. Feng Jiu segera memegangnya dan meletakkannya di pipinya. Kenapa kamu bergerak berbaring saja dengan patuh. Dia tertawa dan menepuk pipinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Min Feng. Nak, bagaimana, batuk cucuku, apakah dia membuat kamu batuk sakit kepala? Min Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak, tapi meskipun begitu, aku akan tetap memanjakannya. Min Feng membelai rambutnya dan menatapnya dengan penuh kasih. Tiba-tiba, suasana nyaman dihancurkan oleh serangkaian batuk Suantian. Batuk, batuk, batuk. Iya, kamu baik-baik saja. Feng Jiu memucat ketika dia melihat dia sudah batuk darah. Min Feng segera menekan tombol alarm sambil berusaha menenangkan Feng Jiu. Beberapa detik kemudian, dokter dan perawat masuk ke dalam. Nona Feng, Tuan Lu, kami ingin meminta Anda keluar kamar. Dokter memperhatikan reaksi histeris Feng Jiu. Tidak, aku tidak mau. Tidak, kakek. Min Feng segera membawanya keluar ruangan, meninggalkan kursi roda di dalam. Feng Jiu gemetar saat dia menatap pintu kamar kakeknya. Min Feng, kakek. Kakek, batuk darah, terlalu banyak, darah. Min Feng membaringkannya di tempat tidur tetapi Feng Jiu terus meronta. Dia ingin bertemu kakeknya tetapi Min Feng tidak mengizinkannya. Dia memelototinya dan mendorongnya menjauh. Tidak, aku ingin menemuinya. Aku membencimu. Aku membencimu. Min Feng hanya bisa memeluknya erat-erat saat dia mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati, kakek tidak akan mati. Feng Jiu menangis dan menggelengkan kepalanya. Min Feng, kamu pembohong, kakek batuk darah. Kenapa dia? Kalau dia mati aku harus bagaimana? Feng Jiu berhenti meronta tapi matanya mulai kehilangan cahayanya. Jika dia mati, Jiu juga akan mati. Feng Jiu berbisik sambil menatap kosong. Ketika Min Feng mendengarnya, dia merasa jiwanya tersedot keluar dari tubuhnya. Dia segera menekan tombol darurat. Feng Jiu, lihat aku, tolong lihat aku. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli apa yang dia katakan, Feng Jiu tidak akan menanggapinya. Saat dokter datang, Feng Jiu sudah tidak bergerak. Dia tampak seperti boneka tanpa jiwa. Setelah dokter memeriksa Feng Jiu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, bagaimana kabarnya? Dokter menarik napas dan membuka mulutnya. Nona Feng mengalami syok. Pikirannya tanpa sadar mengunci dirinya untuk menghindari kenyataan. Merupakan hal yang lumrah bagi mereka yang berduka untuk mengunci diri sebagai pertahanan diri untuk menolak rasa sakit. Sayangnya, dia berada di bulan terakhir trimester pertamanya. Ini adalah tahap penting untuk kehamilannya. Tuan Lu, saya khawatir. Ini akan mempengaruhi kesehatan bayinya, mungkin, bahkan dapat menyebabkan keguguran.
Apa katamu? Min Feng meraung dan meraih kerah dokter. Min Feng merasa seperti sedang bermimpi. Mimpi yang sangat buruk. Dokter malang itu memucat dan berbicara sekali lagi. Aku akan meresepkan obat untuk memperkuat cengkeraman anak di dalam rahimnya. Dokter ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Min Feng menutup matanya dan melepaskan dokter itu dari cengkeramannya. Dia segera duduk di samping Feng Jiu dan membelai wajahnya. Wanita bodoh, kamu bilang kamu akan mati jika kakek mati. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kecil? Jika kamu dan bayi kecil mati, aku juga akan mati. Feng Jiu, kenapa kamu begitu bodoh? Aku masih di sini. Bayi kecil dan aku masih di sini untukmu. Bukankah kami keluargamu juga? Tapi tidak peduli apa yang Min Feng katakan, Feng Jiu bahkan tidak mau memandangnya. Dia terus menatap kosong. Ketika dokter melihat mereka, dia hanya bisa menghela nafas dan keluar untuk menyiapkan resep Feng Jiu. Min Feng meletakkan kepalanya di atas kepalanya dan menutup matanya sambil menangkuk pipinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Feng Jiu tidak akan menanggapinya. Ini membuatnya frustrasi tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kali ini, dia merasa tidak berdaya. Tak berdaya melindungi istri dan anaknya. Jika bukan karena skema keluarga cabang Feng, kesehatan Xuan Tian tidak akan memburuk pada tingkat ini. Mata Min Feng menyipit. Sepertinya keluarga cabang Feng seharusnya menghilang begitu saja. Bab 95. Min Feng dengan hati-hati menanggalkan pakaian Feng Jiu. Karena ledakannya yang tiba-tiba, pakaiannya basah oleh keringat. Min Feng memanggil perawat dan memintanya untuk membawa baju rumah sakit. Dia dengan lembut menarik semua pakaiannya dan dengan cepat mendandaninya. Dia mengambil kain basah dan perlahan menyekat tubuhnya. Feng Jiu masih duduk seperti boneka, tidak bergerak sama sekali. Min Feng menghela nafas. Setelah selesai menyekat tubuh Feng Jiu, Min Feng perlahan menariknya untuk berbaring di tempat tidur. Dia menekan kepalanya di dadanya saat dia membelai rambutnya. Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya terus menyentuh rambut Feng Jiu. Beberapa menit kemudian, Min Feng tertidur sambil masih menggendong Feng Jiu. Min Feng tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan Feng Jiu tidak ada di dalam ruangan. Dia segera berdiri dan pergi ke kamar mandi, mengira Feng Jiu mungkin ada di dalam. Sayangnya, itu kosong. Tidak ada satu jiwa pun yang dapat ditemukan di dalam. Min Feng segera berlari ke kamar sebelah tapi Feng Jiu juga tidak ada di kamar yeyenya. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Long Jin, yang sedang duduk di kursi berdiri. Puan Lu, apakah ada masalah? Min Feng memandang Xuan Tian. Ketika dia mengetahui bahwa lelaki tua itu sedang tidur, dia menghela nafas lega dan segera memberi isyarat kepada Long Jin untuk mengikutinya keluar. Setelah Long Jin menutup pintu, Min Feng segera memberitahunya bahwa Feng Jiu hilang. Min Feng tidak ingin Xuan Tian mengetahuinya jadi dia meminta Long Jin untuk memberitahu bawahan mereka secara diam-diam. Min Feng pergi ke pusat komando rumah sakit untuk meninjau CCTV. Di layar, dia melihat Feng Jiu berjalan tanpa alas kaki meninggalkan ruangan. Dia bergerak ke arah yang berlawanan dengan kamar kakeknya. Dia melihatnya berjalan tanpa henti tanpa peduli. Jantung Min Feng hampir keluar dari dadanya ketika dia melihat Feng Jiu naik ke atap. Tanpa penundaan, dia berlari menuju lift. Sesampainya di sana, ia melihat ada beberapa pasien dengan walinya berjalan-jalan dengan bebas. Atap rumah sakit diubah menjadi taman di mana Anda dapat bersantai sambil duduk di bangku atau di atas rumput. Min Feng segera mengamati sekeliling, berharap menemukan Feng Jiu. Rumah sakit itu sangat besar sehingga tamannya lebih besar dari ukuran rata-rata. Butuh beberapa menit baginya untuk menemukan Feng Jiu yang sedang duduk di rumput. Dia duduk di sana sambil matanya menatap cakrawala. Ketika Min Feng melihatnya, dia merasa ingin mencekiknya. Dia marah padanya karena pergi begitu saja. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia hampir menjadi gila ketika dia bangun dan dia tidak berada di sisinya. Dia bahkan tidak peduli dia sedang menggendong anaknya di dalam perutnya, membuatnya cemas. Dia ingin memarahinya karena menjadi ibu dan istri yang tidak bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa. Karena dia tahu, hatinya berdarah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memahami rasa sakitnya. Min Feng melangkah maju tanpa berkata apa-apa. Dia membungkuk dan mengangkatnya. Dia membawanya kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Melihat kakinya yang penuh tanah dan luka kecil, alis Min Feng berkerut. Dia menelepon Long Jin, mengatakan bahwa Feng Jiu telah ditemukan.
Dia segera memanggil perawat dan meminta salep. Min Feng perlahan menyeka kakinya dan mengoleskan salep pada lukanya. Ketika dia selesai mengoleskan obat pada lukanya, Min Feng tidak tahan lagi dalam kesunyian. Kata dokter, mereka yang menutup diri masih bisa mendengar, melihat dan merasakan. Hanya saja, mereka tidak mau merespons untuk menghindari semuanya. Dia berdiri dan mengambil pisau di atas meja. Pisau itu digunakan untuk memotong buah sehingga sangat tajam. Dia duduk di tempat tidur dan menghadap Feng Jiu. Feng Jiu, tahukah kamu, bertemu denganmu adalah momen terhebat dalam hidupku. Saat aku melihatmu malam itu, jantungku tiba-tiba mulai berdetak. Saat kau pergi, aku merasa dunia menjadi abu-abu. Aku dengan gila-gilaan mencarimu selama berminggu-minggu tanpa tidur, tanpa makan. Tahukah kamu betapa bahagianya aku ketika mengetahui bahwa akulah yang akan kamu nikahi? Tahukah kamu betapa sakitnya aku saat kamu bersikap acuh tak acuh terhadapku saat kita bertemu lagi? Tahukah kamu, ketika kamu hampir terbunuh, aku hampir menjadi gila. Feng Jiu, kamu dan bayi kecil, kalian berdua adalah hidupku. Jika kamu kehilangan keinginanmu untuk hidup, aku juga akan kehilangan keinginanku. Daripada melihatmu seperti ini, lebih baik aku mengakhiri penderitaan yang aku rasakan ini. Min Feng meletakkan pisau itu di tangan Feng Jiu dan mengarahkannya ke dadanya. Min Feng sedang berjudi. Dia ingin memaksa Feng Jiu bangun. Dia tahu dia kejam menggunakan metode ini, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Jika Feng Jiu terus mengabaikan segalanya, bayi kecil mungkin akan menderita. Dia menutup matanya dan berbicara. Kalau kalian memang sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup, aku bersedia menemani kalian berdua, begitulah besarnya aku mencintaimu. Min Feng perlahan mendorong tangannya yang memegang pisau ke dadanya dan merasakan sakit di dagingnya. Feng Jiu merasa seperti sedang menonton film. Segala sesuatu yang terjadi, dia menyadarinya. Ketika Min Feng meletakkan pisau di tangannya dan mulai menusukkannya ke dadanya, dia merasa dadanya seperti yang tertusuk pisau itu. Tidak, Min Feng, tidak. Feng Jiu mencoba menjauhkan tangannya darinya tetapi tangan itu tidak bergerak. Dia mencoba berteriak dan berkata, tidak, tetapi mulutnya tidak mau terbuka. Tidak, Min Feng, jangan, saya mohon padamu. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, tubuhnya tidak mau bergerak. Ia tetap tidak bergerak seperti robot tanpa emosi. Ketika dia melihat pakaiannya kini berlumuran darah, Feng Jiu berkeinginan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Perlahan, tangannya mulai gemetar. Min Feng menyadarinya tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk mengalah. Dia terus menekan pisau di dadanya, tidak memperdulikan rasa sakit yang dia rasakan. Beberapa detik kemudian, dia bisa merasakan Feng Jiu mulai melepaskan diri dari cengkeramannya. Mata ikannya yang mati kini mulai terlihat jelas. Menjatuhkan. Air mata Feng Jiu mengalir keluar dari matanya seperti keran yang rusak. Suaranya bergetar saat dia berbisik. Tidak, Hicks, jangan, tidak, Hicks, hentikan. Pisau itu jatuh ke tempat tidur. Feng Jiu mengangkat wajahnya dan menatap Min Feng. Maafkan aku. Dia dengan kikuk mencoba menekan tangannya pada luka itu. Tidak mempedulikan lukanya, Min Feng menariknya ke pelukannya dan menciumnya dengan panas. Feng Jiu hanya bisa membuka mulutnya dan menyambut lidahnya. Dia ingin mendorongnya tetapi dia takut lukanya akan semakin mengeluarkan darah. Dia hanya membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dan menerima ajakannya. Setelah ciuman itu, Min Feng memejamkan mata dan menghirup aroma Feng Jiu. Min Feng, lukamu. Feng Jiu mencoba menarik diri darinya tetapi Min Feng tidak membiarkannya pergi. Feng Jiu, berjanjilah padaku, jangan lakukan itu lagi. Tolong, aku mohon. Mata Feng Jiu perih. Dia mengangguk ketika air mata sekali lagi jatuh di pipinya. Maafkan aku karena lemah, maafkan aku karena menjadi pengecut. Min Feng mencium keningnya dan berbisik. Ingat, kami adalah keluargamu. Bayi kecil dan aku juga keluargamu. Jangan mengira hanya kakek yang mencintaimu. Feng Jiu, aku akan mati tanpamu. Apakah kamu mendengarku? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi tolong, kuatkan demi aku, demi bayi kecil. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya.